Fatimiyah, ada juga yayasannya Asmatka. Begitu mereka bikin yayasan sendiri, bikin buku nasab sendiri. Yang ini saya nggak akui, saudara. Nah, kalau Wali Songo ini bukan dari keluarga Ba'alawi, bukan dari Yaman. Karena kami termasuk Duriyah dari jalur perempuan. Nah, kita ulang lagi, saudara. Karena kami termasuk Duriyah dari jalur perempuan. Ini channelnya siapa ini? Cobalah lihat di channel saya. Kan saya udah menyampaikan kemarin bahwasannya Wali Songo itu bukan keluarga Ba'alawi. Wali Songo bukan Azmat Khan, bukan Azmat Khan. Ya, Wali Songo bukan Azmat Khan, bukan Azmat Khan. Dan Zuriyah Wali Songo yang dari jalur laki-laki itu banyak. Jadi makanya saya kemarin mengatakan bahwa yang tahu sebuah nasab keluarga itu sendiri, bukan orang lain. Gak ada Wali Songo Azmat Khan, itu gak ada. Kenapa saya bilang gak ada? Karena yang mengatakan Wali Songo itu Azmat Khan, ya, Azmat Khan, itu Belanda. Van den Broek, itu sumbernya dari Van den Broek. Nah, kalau yang ngasih berita, yang memberikan data, itu orang fasik, gak bisa kita terima, gak bisa dipercaya. Apalagi ini kafir, orientalis, ya, mustasyrik. Dia belajar Islam untuk merusak Islam, untuk menghancurkan Islam. Gak bisa dipercaya. Kan jelas ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiq, ya, fasikum binaba'in fatabayyan. Jadi sekali lagi saya tegaskan, Wali Songo bukan Azmat Khan. Atau jangan-jangan yang datang ke Robito Alawiyah itu memang ngaku-ngaku, bukan asli Zuriyah Wali Songo. Selamat malam untuk para penonton News Politik Indonesia. Kali ini saya ingin membahas tentang terkait dengan yang mengatakan bahwa Wali Songo itu merupakan Azmat Khan. Jadi sebelum saya membahas itu, yang mohon maaf kepada para penonton karena baru bisa buat video. Nah, setelah apa yang para penonton tonton tadi di awal itu merupakan sebuah pernyataan dari channel lain yang membahas tentang pengakuan atau sebuah pernyataan dari Sayyid Zulfikar. Nah, itu agak kurang sih. Itu dicari oleh Sayyid Zulfikar, siapa yang punya channel yang tadi itu, yang udah tonton di awal itu. Nah, kemudian yang kedua di sini, bahwa ini sudah 2 kali Sayyid Zulfikar menjelaskan tentang siapa sih sebenarnya Van den Broek ini. Nah, ini juga saya jelaskan bahwa Van den Broek ini adalah itu tokoh orientalis kafir. Nah, ketika sudah dikatakan seperti itu, maka sudah dikasih tahu kita oleh Al-Quran. Ketika ada orang yang membawa berita, kita harus melihat dulu siapa ya membawanya itu. Tadi sudah dibacakan oleh Sayyid Zulfikar lebih jelasnya. Nah, namun saya mau menyampaikan maksudnya kayak gitu dah, bahwa ini tujuan daripada tokoh orientalisme ini adalah merusak Islam.
Karena banyak sekali tokoh orientalisme yang mempelajari Islam, namun niatnya itu ingin merusak Islam. Sama seperti halnya saya pernah baca buku itu bahwa Indonesia ini bisa dijajah itu karena tokoh orientalisme ini. Maksudnya penjajah kolonial Belanda ini sulit masuk ke Indonesia, sulit untuk menjajah Indonesia ini, namun dia kerjasama dengan tokoh orientalisme ini, sehingga datang dari Timur Tengah yang bajunya kayak ke Arab-Araban gitu, sehingga melalui itu masuklah kolonial Belanda itu untuk menjajah kita. Nah, ini kan merupakan produk-produk orang yang benci terhadap Islam. Nah, dan yang mengatakan bahwa Wali Songo itu merupakan Az-Zamad Khan itu adalah Pandan sudah ditunjukkan tadi kitabnya oleh Sayyid Zulfikar tadi yang berjudul Samsuz Zahirah, yang merupakan menjadi kitab rujukan Rabithah Alawiyah yang sekarang viral ini. Gus Fuad juga menanggapi kayak gimana Rabithah Alawiyah, jelas bahwa Wali Songo itu keturunan Rasulullah dan mempunyai keturunan baik dari jalur ibu maupun dari jalur ayah, itu tetap ada, bukan abdar. Itu tempat kurang pas lah atau salah mungkin Bahar bin Smith yang mengatakan bahwa Wali Songo itu tidak mempunyai keturunan. Kalaupun ada, itu dari jalur ibu. Nah, yang jalur ibu itu disebut dengan abdar. Nah, ketika kita melihat keturunan para Wali Songo yang berada di Indonesia ini, itu kan contohnya ya Sayyid Jamajil Kubro. Nah, itu kan merupakan keturunan daripada Wali Songo. Nah, sehingga dijelaskan tadi oleh Sayyid Zulfikar bahwa Pandan ini merupakan tokoh orientalis yang ingin merusak Islam, dan memang Pandan ini adalah ahli sejarah. Namun tidak bisa kita katakan bahwa Pandan ini ahli dalam ilmu nasab. Tidak seperti itu. Makanya saya sangat setuju dengan tawaran yang diberikan oleh Sayyid Zulfikar tadi, bahwa keturunan Wali Songo ini itu diurus oleh keturunan beliau sendiri biar cepat clear. Dan ini merupakan suatu tawaran yang sangat luar biasa, saya katakan. Biar Rabithah Alawiyah juga mencatat yang dari Balawi gitu, yang terdaftar gitu. Karena banyak sekali para keturunan Rasulullah yang tidak terdaftar, yang tidak mendaftarkan diri atau tidak mau disebut karena malu. Kenapa? Karena akhlaknya tidak sesuai gitu. Seperti Qurasihab, itu kan beliau tidak mau dipanggil Habib karena nanti takutnya itu tidak sesuai dengan Rasulullah. Nah, sementara para oknum-oknum yang sering menyebutkan, membanggakan, ini kan bukan seperti itu ajaran Islam. Ajaran Islam itu bukan mengagung-agungkan nasab lalu merendahkan orang. Sama seperti kemarin bahwa satu Habib yang bodoh itu lebih mulia ketimbang atau lebih abdol daripada 70 kiai alim. Nah, itu redaksinya bukan seperti itu, namun gairus sarif gitu katanya. Nah, sehingga di sini saya menggarisbawahi bahwa Pandan ini itu tokoh orientalis, orang kafir yang ingin merusak Islam kalau tokoh orientalisme itu. Nah, sehingga banyak sekali pelajaran yang diberikan oleh Sayyid Zulfikar terkait dengan hal yang kita lihat.